Om Awiganam Astu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik, pikiran tentang kebenaran, datang dari segala penjuru. Umat sedharma sekalian, khususnya yang menonton video ini, mari senantiasa kita haturkan puja Angayu Bagya, puja para suksema kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, beserta segala wujud maha kemakuasaan beliau, segala wujud manifestasi beliau, dan juga kepada leluhur kita. Bahwa atas waranugraha yang widiwasa, kita masih diberikan kesehatan, rahayu rahajeng, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya pada masa-masa sulit seperti ini, di mana negara kita, bahkan seluruh dunia, masih dilanda pandemi COVID-19. Semoga bumi cepat pulih kembali, kita selalu diberikan kesehatan, dan yang dalam keadaan sakit, khususnya karena pandemi COVID-19, semoga cepat dipulihkan, diberikan kerahayuan. Astagfirullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana dengan topik teladan moderasi beragama untuk mewujudkan persatuan umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, kita semua tahu bahwa di dunia ini ada banyak jenis kehidupan. Salah satunya ialah kehidupan jenis kita, yaitu jenis manusia, dengan berbagai ras. Bukan hanya ada satu atau dua ras, tetapi berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama yang melahirkan tradisi atau budaya. Negara kita juga merupakan negara majemuk yang terdiri atas identitas agama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama-agama tersebut, ada juga aliran kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam agama kita, Hindu, juga ada tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan tradisi atau budaya tersebut bukanlah alasan bagi kita untuk bermusuhan. Tetapi, sejarah membuktikan bahwa adanya perbedaan membuat kita hidup rukun. Namun pula, dalam perjalanan sejarah, ada goresan-goresan yang mencitrakan bagaimana keberagaman dapat menimbulkan gesekan, bahkan konflik yang tidak bisa kita abaikan. Satu-satunya hal yang merupakan manfaat dari adanya gesekan atau konflik tersebut adalah pelajaran yang dapat kita petik bersama. Adanya hikmah pengajaran bagi kita bersama, bahwa perbedaan tradisi dalam Hindu, perbedaan budaya dalam Hindu dapat diselesaikan dengan semangat persatuan Hindu Rumah Dharma. Persatuan Hindu merupakan harapan yang semoga terus dapat terjaga. Merupakan harapan saya, harapan Anda, harapan kita semua sebagai generasi Hindu. Ia tidak bahwa kita ingin selalu rukun bersatu dalam Hindu, kan? Adanya perbedaan-perbedaan tradisi merupakan keniscayaan. Perbedaan tradisi yang ada merupakan hal yang lumrah. Contoh, ada tradisi di Indonesia di Nusantara. Hindu dengan tradisi Bali, Hindu dengan tradisi Jawa, Hindu dengan tradisi Kei, Hindu dengan tradisi Keharingan, dan berbagai tradisi di Indonesia di Nusantara. Di dalam Hindu, dengan ajaran Hindu
Tradisi di Bali pun belum tentu sama dengan suasananya. Adapun perbedaan praktek ritualnya, walaupun berbeda-berbeda dalam praktek ritualnya, tetapi filsafat atau tatwa yang ada di dalamnya tidaklah berbeda. Atas dasarnya ada perbedaan-perbedaan tradisi tersebut, itu merupakan bukti bahwa agama Hindu universal. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dimana kita harus menumbuhkan sikap moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi, moderasi beragama berarti cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Moderasi beragama juga diartikan beragama sesuai esensi agama itu sendiri. Bila ada komunitas yang bukan Hindu dan mengaku-mengaku sebagai umat Hindu dan menjelek-jelekan sisi lain Hindu, tentu sikap itu tidak elok. Itu bukan sikap moderasi beragama. Sama saja itu merupakan tindakan mabuk agama. Merespon tindakan oknum yang mabuk agama tentu dengan cara yang baik, tidak membuat kegaduhan. Itu sebagai kita, generasi Hindu, tetap harus melestarikan kedamaian. Apa dasar kita saling menghormati dalam melaksanakan ajaran Hindu yang beragam ini? Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11 dinyatakan, Ye yatam mam pradnyayante, tat taiwa bamjami aham, mama warta manu wartante, manusia parta sarwasa. Artinya, jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, aku terima. Dari mana-mana pun mereka menuju jalanku, oh parta. Ini maknanya bahwa ada banyak jalan menuju Ida Sang Yang Widiwasa. Bukan hanya ada satu atau dua cara, tetapi berbagai cara, berbagai tradisi. Yang dimana dalam Hindu di Indonesia ada berbagai tradisi. Seperti yang saya sudah katakan di depan, bahkan jika kita gali lebih dalam lagi, dalam tradisi Hindu di Indonesia, jika kita lihat dari hal upakara, contoh, bebantenan di Bali dengan bebantenan di Lombok belum tentu sama. Misalnya, bebantenan di Bali dengan kabupaten-kabupaten lain di Bali juga belum tentu sama. Oleh karena itu, kita harus tetap menumbuhkan sikap moderasi beragama dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, tanpa bermaksud menggurui, tapi saya juga masih belajar. Saya hanya menyampaikan salah satu teladan dari para pendahulu kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tradisi. Perbedaan-perbedaan tradisi tersebut telah ada sejak dahulu kala. Pada zaman 923 Saka atau 1001 Masehi, pada saat itu Raja Udayana Warmadewa berkuasa, di mana ajaran konsep Trimurti dibentuk. Sebelum terbentuknya konsep ajaran Trimurti, terjadilah kejadian bersejarah yang dimana pemimpin-pemimpin sekte saat itu mengadakan rapat. Lalu dengan berbagai cara Raja Udayana Warmadewa melakukan rapat berkali-kali
Dengan dibantu oleh Panca Pandita, barulah bisa dibentuknya kedamaian, dan di sana terbentuknya konsep Trimurti yang dipuja di Kahyangan 3. Belakangan ini juga terjadi adanya riuh tentang Semperdaya. Kita sebagai generasi Hindu harus tetap menjaga atau melestarikan kedamaian. Jika bukan Hindu dan mengaku-mengaku sebagai umat Hindu, tentu tindakan itu tidak elok. Itu bukan tindakan moderasi beragama. Umat sedharma yang berbahagia. Contoh atau teladan dari pendahulu kita merupakan pengajaran bagi kita semua bahwa dalam tradisi Hindu yang beragam telah ada sejak dahulu kala. Perbedaan ini bukan merupakan keinginan kita, tapi sudah dianugerahi oleh ide Sang Hyang Widi-Wasi. Jadi, karena adanya perbedaan tradisi tersebut, moderasi beragama merupakan kunci persatuan dan kerukunan untuk melestarikan kedamaian yang kita warisi dari para pendahulu kita. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri Dharma Wacana ini dengan mengucapkan paramatan. Om Santi, Santi, Santi. Om.